Bayangkan sebuah kerajaan yang dulu dikenal sebagai pusat kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara mampu mengendalikan jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Tapi kini nama dan kejayaannya nyaris hilang dari buku sejarah kita. Inilah kisah misterius tentang bagaimana kerajaan Sriwijaya hilang dari peta, dari ingatan, dan hampir dari sejarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, berpusat di Sumatera, khususnya di wilayah Palembang modern. Bukan kerajaan daratan seperti Majapahit atau Mataram, Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang kekuatannya terletak di laut dan perdagangan. Strategisnya, posisi Sriwijaya di Selat Malaka menjadikannya pengendali jalur perdagangan rempah-rempah, emas, gading, dan kain dari Nusantara ke India dan Cina. Catatan dari biksu Tiongkok, Ising atau Yijing, menyebutkan bahwa ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta sebelum pergi ke India. Itu menunjukkan betapa pentingnya Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha. Tapi anehnya, tak seperti Majapahit atau Mataram, nama Sriwijaya menghilang dari tradisi lisan, prasasti-prasasti lokal, bahkan literatur sejarah kita selama ratusan tahun. Sriwijaya baru ditemukan kembali oleh para sejarawan Barat di abad ke-20 melalui sumber luar negeri, bukan dari Indonesia. Nama Sriwijaya disebut dalam prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi, prasasti Talang Tuo, dan ditemukan di luar negeri seperti di India dan Thailand. Namun tidak ada peninggalan kerajaan besar seperti keraton atau kompleks kota, tidak seperti Trowulan untuk Majapahit. Apakah Sriwijaya bukan kerajaan dalam arti tradisional? Ataukah ada sesuatu yang membuat ia lenyap secara sistematis? Para sejarawan menyusun beberapa teori mengapa Sriwijaya runtuh dan terlupakan. Yang pertama, serangan kerajaan Chola India diperkirakan pada tahun 1025 Masehi. Raja Rajendra Chola I dari India menyerang Sriwijaya. Catatan Chola menyebutkan mereka berhasil menjarah kota-kota pelabuhan Sriwijaya dan menangkap rajanya. Meski bukan akhir total, ini melemahkan Sriwijaya secara signifikan. Yang kedua, persaingan dagang dan ekonomi. Bangkitnya kerajaan lain seperti Dharmasraya dan Majapahit membuat dominasi dagang Sriwijaya runtuh. Jalur perdagangan berpindah dan kekuatan ekonomi ikut sirna. Yang ketiga, perubahan geografi dan lingkungan. Ada teori bahwa Sungai Musi dan wilayah Palembang mengalami perubahan aliran dan sedimentasi, membuat pelabuhan-pelabuhan strategis hilang dan tidak bisa digunakan. Yang terakhir, peralihan budaya dan identitas. Setelah masa kejayaannya, wilayah bekas Sriwijaya bergabung ke dalam kekuasaan Majapahit, lalu Kesultanan Palembang. Nama Sriwijaya hilang dari penyebutan karena tidak lagi relevan secara politik dan budaya. Bahkan tradisi lisan pun tidak menyimpan cerita tentang kerajaan ini. Kerajaan Sriwijaya hampir benar-benar hilang hingga seorang sejarawan Prancis bernama Georges Codes pada awal abad ke-20 menyatukan petunjuk-petunjuk dari prasasti, catatan China dan India, dan menyadari bahwa semuanya menunjuk pada satu kerajaan besar yang hilang, yaitu Sriwijaya. Sejak itu, para arkeolog mulai meneliti situs-situs di Palembang dan sekitarnya, tapi hingga kini belum ditemukan pusat kota kerajaan yang jelas. Sriwijaya masih menyimpan misterinya. Kerajaan sebesar Sriwijaya bisa hilang dari sejarah bukan karena tidak penting, tetapi justru karena sejarah ditulis oleh yang bertahan. Sriwijaya pernah berjaya menjadi jembatan budaya antara timur dan barat, namun kemudian dilupakan oleh zamannya sendiri. Kini, tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga cerita ini tetap hidup, agar Sriwijaya tidak pernah benar-benar hilang. Jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di kisah sejarah Nusantara berikutnya.